Sahabat pencipta yang dikasih pencipta, pernahkah saudara mendengar cerita mengenai anjing Hachiko? Setiap hari, Hachiko setiap menunggu pemiliknya, Profesor Hide Saburo Ueno, di stasiun Shibuya untuk pulang kerja. Hingga suatu hari, di tahun 1925, sang profesor meninggal mendadak di kampus dan tidak pernah kembali naik kereta. Hachiko tidak paham apa yang terjadi. Yang ia tahu, ia harus menjemput sahabatnya. Selama hampir 10 tahun berikutnya, dalam panas, hujan, dan salju, Hachiko tetap datang ke stasiun setiap sore di jam yang sama, menatap pintu keluar, menunggu sosok yang tak akan pernah kembali. Ia melakukan itu hingga hari terakhir hidupnya. Saudara, kita melihat bagaimana kesetiaan anjing yang bernama Hachiko ini terhadap sahabatnya. Kita melihat juga bagaimana persahabatan antara manusia dan manusia. Di Alkitab dikatakan di dalam Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana persahabatan kita dengan pencipta kita? Sebuah perspektif baru, bersahabat dengan Tuhan. Mengapa Tuhan tidak mencari budak yang buta, melainkan sahabat yang mengerti? Ketika kita bicara mengenai persahabatan, coba pikirkan sahabat terbaik Anda. Kita merenung sejenak. Kira-kira atribut apa yang dimiliki oleh seorang sahabat? Yang pertama pasti kesetiaan, saling percaya, dan melindungi satu sama lain. Yang kedua, kasih yang nyata, peduli, dan berjuang untuk kesejahteraan bersama. Yang ketiga, sudah pasti saling kenal, memahami isi hati, rahasia, dan rencana satu sama lain. Dan yang keempat, pastinya kita diskusi dengan sangat bebas, saudara. Saling berbagi ide, bergumul dengan pemikiran, dan tidak takut berdebat. Disinilah konsep atau atribut yang biasanya dimiliki di dalam persahabatan. Tuhan menginginkan hubungan ini dengan Anda. Saat Yesus di bumi, murid-muridnya berdiskusi dan berbagi terkait mengenai kehidupan. Yesus tidak hanya sekedar memberi perintah dari jauh. Dia berdiskusi dan berbagi bersama muridnya. Ia menjelaskan prinsip dan rencananya secara terbuka pada murid-muridnya. Ia ingin mereka mengerti. Ingat, ia ingin mereka mengerti, bukan sekedar patuh. Tuhan memanggil Anda untuk menjadi sahabat-sahabatnya yang cerdas. Mengapa? Karena di sini kita lihat ada mitos versus kebenaran. Apa yang Tuhan inginkan? Ada banyak mitos yang dikabarkan, disebarkan, dan diajarkan mengenai apa yang Tuhan inginkan atau pencipta inginkan untuk ciptaannya. Yang pertama adalah banyak pengajar-pengajar, mereka mengatakan bahwa Tuhan mau kepatuhan buta tanpa bertanya. Udah, jangan bertanya, ini firman Tuhan. Pernahkah saudara mendengar hal itu? Percaya tanpa bukti, tanpa membutuhkan bukti. Udah, ini kan firman Tuhan, dengar aja. Dilarang berpikir atau bernalar. Ngapain sih ditanya-tanya firman Tuhan? Ngapain sih harus berlogika? Ngapain sih udah? Nggak boleh bertanya-tanya. Itu firman Tuhan, harus dipatuhin. Pernahkah dengar juga? Tunduk murni karena rasa takut. Ingat loh, ini firman Tuhan. Kalau kamu nggak turut, kamu nanti dikutuk loh. Nanti kamu hidupnya susah loh. Bukankah ini yang banyak mitos-mitos diajarkan, sehingga kita takut dan tidak paham apa yang Tuhan inginkan untuk ciptaannya. Kebenaran mengatakan bahwa apabila manusia dan manusia bersahabat, bukankah demikian jauh lebih indah juga dengan Tuhan? Sikap seorang sahabat, kepatuhan karena mengerti prinsipnya. Yang kedua, diajak mencari kebenaran dan juga bukti. Diundang untuk berpikir dan berdiskusi. Taat karena kasih dan kesepahaman. Saudara, inilah yang Tuhan inginkan. Kita memiliki seorang sahabat berkualitas yang cerdas, saudara.
Anda diciptakan untuk berpikir bebas. Namun, setan ingin kita percaya tanpa bukti. Kenapa? Agar mudah ditipu. Ingat, Tuhan adalah kebenaran. Namun setan dikatakan bapa pendusta. Bagaimana dia berdusta? Caranya, strateginya, dia katakan bahwa kalau yang namanya percaya, nggak perlu bukti-buktian. Udah percaya aja. Kalau ada pertanyaan, berarti kamu nggak percaya saya. Be careful, saudara. Ketika kita seorang sahabat, kita akan berargumen. Dan kita melihat bagaimana Tuhan mengizinkan kita untuk berargumen dengan sopan. Sehingga apa? Tujuannya adalah mengenal dan punya fondasi yang kokoh. Tetapi Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan bernalar. Di dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, kebenaran akan memerdekakan kamu. The truth will set you free. Memerdekakan, saudara. Dia tidak mau kita menjadi budak yang terkungkung dalam penjara. Yang kedua, dia mau kita untuk berdiskusi. Mari kita berargumentasi. Yesaya 1 ayat 18. Come and let us reason together. Reasoning, saudara. Kita diajak untuk reasoning. Menganalisa. Membedakan yang baik dan buruk melalui latihan pemikiran di dalam Ibrani 5 ayat 14. Kita diajak untuk menjadi apa? Untuk dewasa. Bukan bayi lagi yang hanya makan bubur, saudara. Nah, bukti sejarah, kita melihat bagaimana sahabat Tuhan berani untuk berbicara. Contohnya siapa? Ada dua tokoh yang mau kita pelajari di sini. Yang pertama adalah Abraham. Di dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 33, saat Tuhan hendak menghancurkan Sodom, Abraham tidak sekedar berkata, silahkan Tuhan, monggo, Tuhan kan pencipta, Tuhan yang tahu yang maha baik, dan Tuhan tahu apa yang terbaik, silahkan hancurkan. No! Ia berdiskusi, berargumen secara sopan, dan mengingatkan Tuhan tentang keadilannya. Ia peduli pada reputasi Tuhan. Saudara, dari 50 yang dipertanyakan oleh Abraham, Tuhan bilang, tidak akan kuhancurkan Sodom apabila ada orang benar 50. Dia turun lagi 45, turun lagi sampai akhirnya 10, saudara. Dan Tuhan mengatakan tidak akan dihancurkan kalau ada 10 orang benar. Saudara, di sini kita lihat bahwa Abraham sebagai sahabat Allah, dia mau berdiskusi dengan Tuhan dan dia berani berbicara. Yang kedua, mengenai Musa. Di dalam Keluaran 32 ayat 31 sampai 34, saat Tuhan marah pada bangsa Israel, Musa berargumen memihak umatnya. Seperti seorang sahabat sejati, ia membela sesamanya dan sangat menjaga nama baik Tuhan di mata bangsa lain. Saudara, kita melihat di sini. Musa, dia katakan, hapus saja namaku dalam kitab kehidupan. Saudara bisa bayangkan, dia mengizinkan dirinya untuk binasa karena dia menjaga nama Tuhan sebagai sahabatnya, saudara. Dia tidak mau Tuhan disalah mengerti oleh bangsa-bangsa lain. Sehingga pada saat mereka melihat, waktu Tuhan membawa keluar dari bangsa Israel keluar dari Mesir, seolah-olah bangsa lain kalau melihat Tuhan membinasakan orang Israel, seolah-olah mereka mengatakan apa? Oh, Tuhan membawa keluar bangsa Israel keluar dari Mesir untuk dibinasakan. No. Musa mengerti hal itu sebagai sahabat dan dia berdiskusi dengan Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 15, di sana dikatakan, perkataan langsung dari Yesus, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Apa beda pelayanan hamba dan pelayanan sahabat? Kita melihat di sini, apabila pelayanan hamba atau budak diberi perintah, nggak ngerti alasannya, lakuin aja. Taat karena takut atau terpaksa, ya udahlah lakuin aja. Namun, pelayanan sahabat adalah dia mengenal Tuhan sebagai sahabatnya. Dia paham prinsipnya Tuhan. Dan setelah itu, dia memilih taat secara bebas dan sadar, saudara. Inilah pelayanan seorang sahabat. Dia mengenal, dia memahami prinsipnya, dan dia memilih karena dia tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan saat ini, ada undangan terbuka untuk Anda. Undangan melalui Kristus, yang tadinya pemikiran hamba, melalui Kristus
kita menjadi sahabat. Kita melihat di dalam Yohanes 15 ayat 15 juga dikatakan. Tadi dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Di sini katakan, bagaimana kita menjadi sahabat Allah? Kalau kita di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ayat 20 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ingat saudara, ciptaan baru. Bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Hari ini saudara, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi saudara, ketika kita mengenal Allah kita melalui Kristus, Dia paparkan segalanya bahwa Tuhan bukan musuh kita. Tuhan adalah sahabat kita. Tuhan sedang mengubah manusia dari musuh menjadi sahabatnya. Ia tidak mencatat kesalahan Anda di masa lalu. Ia menawarkan persahabatan yang cerdas, terbuka, dan abadi. Hari ini, saudara, maukah Anda menerima undangannya dan menjadi sahabat Tuhan hari ini? Jangan tunda, jangan takut, jangan khawatir. Ketika kita datang kepada Kristus, Dia akan mengubah saudara dari hamba, dari budak, menjadi sahabat pencipta. God is love. Love is life. No love, no life. Allah ialah kasih. Kasih adalah hidup. Tidak ada kasih, tidak ada hidup. Mari kita mengkomitkan diri kita agar menjadi sahabat pencipta.